Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam wa syahral qiyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin sekalian, jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan dialah Allah atakum yang telah memberikan kepada kalian min kulli ma sa'altumuhu, dari setiap apa yang kalian minta. Dan kadang ada nikmat yang tidak pernah kita minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung satu persatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Namun nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang akan mengajak kita dan membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Kehidupan manusia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor lingkungan, di mana kadang kita dipengaruhi dengan lingkungan kita, kadang dengan lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, atau lingkungan masyarakat. Dan itulah yang membuat kadang terjadi perubahan dalam aspek kehidupan kita dengan pengaruh tersebut. Kadang ada yang mengajak-ngajak kita untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, atau dosa. Itu merupakan faktor eksternal. Tapi kadang ada juga kita dipengaruhi oleh faktor internal dalam diri kita yang dikenal dengan hawa nafsu. Yang hawa nafsu tidaklah bisa kita melepaskan diri karena dia berada dalam diri kita. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Dan tidaklah aku bisa berlepas diri dari hawa nafsu. Artinya sulit bagi manusia untuk berlepas diri dari hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bis-su', karena sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali mengajak orang untuk asu kepada perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan dosa. Illa ma rahima rabbi. Kecuali
orang-orang yang Allah berikan rahmat kepada orang tersebut hawa nafsunya. Jamaah sekalian, kalau kita lihat dari ayat ini bahwa manusia sesungguhnya punya potensi untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa, karena di situ ada hawa nafsunya. Kecuali bagi mereka yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika manusia dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka kejahatan manusia itu lebih dahsyat, lebih sadis daripada kejahatan binatang. Kita lihat kalau binatang itu paling tindak kriminalnya itu satu macam. Yang namanya kucing paling dia ngambil ikan orang yang sudah digoreng. Itu aja. Umpamanya di atas meja kita nih, di atas meja ada ikan digoreng, ada duit 5 juta. Lewat kucing, kira-kira yang diambil sama kucing ikan yang digoreng apa duit? Atau dua-duanya? Kucing doang. Tapi coba kalau ada orang lewat nih, dia lagi lapar nih. Dia lagi lapar lewat, dilihat di situ ada duit, ada ayam, ada kucing atau ayam lah gitu, yang daging ayam yang enak. Kira-kira yang diambil yang mana? Pasti dua-duanya. Duit juga, daging juga. Karena memang tindak kriminal manusia itu lebih kompleks. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh kami telah sediakan neraka jahanam bagi jin dan manusia. Jin manusia yang mana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Yang mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami Al-Qur'an. Walahum ayunun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata tapi matanya tidak dipakai untuk melihat kebenaran-kebenaran. Walahum adanun la yasma'una biha, dan mereka juga punya telinga tapi telinganya tidak dipakai untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan. Maka orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu layaknya seperti binatang, balhum adallu. Bahkan lebih sadis dari binatang. Jadi kalau manusia, kejahatan itu kalau dia sudah berbuat jahat itu lebih sadis dari binatang. Binatang tidak pernah dia membunuh anaknya. Tapi manusia ada yang berani untuk membunuh anaknya, bahkan dimutilasi, ditaruh di tas kresek, dilempar di kali, di sampah. Itu kejahatan manusia. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan balhum adal, bahkan lebih sesat, lebih sadis, lebih hebat kejahatannya dari manusia. Binatang, nggak ada ayam jago nyeredeng ayam jago. Pasti ayam jago yang diseredeng ayam betina, ayam jantan sama ayam betina, atau kambing deh. Mungkin nanti di Idul Adha kita akan lihat kambing, pasti yang dicari itu kalau udah dilihat yang nyeredeng itu pasti apa? Lawan jenis. Tapi manusia beda. Justru sesama jenis masih diambat juga itu manusia itu kejahatannya itu. Masih doyan juga ame sesama jenis. Maka pantas kalau Allah SWT mengatakan balhum adallu, bahkan mereka lebih sadis, lebih hebat. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, puasa inilah yang mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa itu benteng, perisai. Artinya benteng ketika kita berpuasa. Benteng dari saat ketika kita dipengaruhi oleh orang untuk berbuat jahat. Kadang ada orang yang mancing-mancing kita marah, tapi dengan puasa kita tidak terpancing dengan kemarahan dia. Kadang ada orang yang mengajak-ngajak kita untuk berbuat dosa, tapi ternyata dengan puasa itu mampu. Kenapa? Karena dibentengi dengan puasa.
Bahkan kata para ulama, bukan hanya benteng dalam kehidupan kita, juga nanti puasa akan menjadi benteng dari api neraka. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyam Al-Qur'an wasyam yusyafa'ani 'abdan yaumal qiyamah. Al-Qur'an yang kita baca dan puasa yang kita lakukan, keduanya akan bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba, bisa memberikan pertolongan kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Apa kata Al-Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Allah, mana'tuhu lailan, aku cegah orang tersebut di malam hari untuk tidak tidur, sehingga dia mampu membaca Al-Quran. Fasyaffi'ni an ushfi'uhu. Oleh karena itu, tolonglah aku agar aku bisa menolong orang tersebut yang membaca Al-Quran di malam hari. Lalu kata puasa, ya Allah, ya Rabb, mana'tuhun nahar, aku cegah orang tersebut di siang hari untuk enggak makan, enggak minum. Aku cegah orang tersebut untuk tidak melakukan perbuatan dosa di siang hari. Fasyaffi'ni, oleh karena itu tolonglah aku agar aku bisa menolong orang tersebut yang berpuasa di siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menolong Al-Qur'an dan menolong puasa kita agar Al-Qur'an dan puasa bisa menolong orang yang membaca Al-Qur'an dan puasa bisa menolong orang yang berpuasa di siang hari. Artinya dengan puasa itu akan membersihkan hati kita. Kata ulama, kenapa sih puasa itu? Karena orang yang berpuasa, peredaran darahnya itu akan menyempit. Karena disebutkan, kalau orang lagi berpuasa itu, peredaran darahnya itu sempit dan setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui peredaran darahnya. Sampai kepada hatinya, sehingga di hati tersebutlah setan itu akan meniup-niup orang tersebut untuk melakukan kejahatan. Tapi dengan berpuasa itu akan menyempitkan dia untuk bisa lewat. Kenapa? Karena dia berpuasa. Sehingga orang yang berpuasa itu akan bersih hatinya. Maka jamaah sekalian, tidaklah orang bisa sampai kepada derajat muttaqin, orang yang bertakwa, kecuali hatinya harus bersih. Ini saya nggak tahu nih sampai jam berapa ini, apakah sampai jam 10, terserah deh. Ya, Setuju. Bapak setuju, saya kesian Pak. Baru nyemil doang tadi. Belum makan bener. Kalau orang tua bilang apa? Baru makan bohong-bohong. Baru makan nyemil, takjil doang gitu. Jadi dengan berpuasa itu akan membersihkan hati. Tidaklah orang tersebut bisa mencapai derajat yang muttaqin kecuali hatinya harus bersih. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ma huwa taqwa?" Apa itu yang disebut dengan takwa? Kata Rasulullah, "At-taqwa hahuna." Takwa itu adanya di hati. Jadi takwa itu nggak kelihatan. Jadi kita tidak bisa menandakan, nih orang ini bertakwa, kenapa kemana-mana pakai peci haji terus? Belum tentu. Tukang peci juga setiap hari pakai peci haji. Oh, ini orang bertakwa nih, kenapa kemana-mana pakai gamis, lebar lagi gamisnya? Belum tentu juga. Nggak bisa menandakan itu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena takwa itu hahuna di sini. Jadi siapapun bisa mereka menjadi orang yang muttaqin. Tapi harus melalui puasa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Apa kata Allah SWT? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Satu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ada satu kewajiban yang akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang beriman. Tanpa dasar iman, maka sulit bagi mereka untuk melakukan
apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kalau saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebetulnya kata-kata kutiba itu artinya furido, diwajibkan. Tapi kenapa di sini disebutkan dengan kalimat kutiba? Oh, ternyata banyak sekali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala wajibkan dengan kalimat kutiba. Sehingga para ulama tafsir menjelaskan kalau begitu kalimat kutiba yang artinya diwajibkan itu adalah kewajiban yang sangat berat. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, dan perang itu adalah satu hal yang sangat berat. Kutiba alaikumul qisos, diwajibkan atas kalian untuk melakukan hukum qisos. Itu juga berat. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa. Itu juga berat. Saya tanya, kira-kira puasa berat gak sih? Berat. Gak makan dari subuh sampai terbenam matahari, dari terbit fajar. Ya, sebetulnya bukan dari azannya, dari terbit fajarnya sampai terbenam matahari. Bab kalau kita tandakan dari azannya belum tentu. Kenapa? Bisa jadi muadzinnya kesiangan. Atau kita harus berbuka sampai adzan maghrib. Ternyata muadzinnya buka dulu, kan gitu. Baru di adzan gitu. Jadi maka apa? Yang menjadi tanda itu apa? Terbit fajar, subuh, fajar shadiq sampai terbenam matahari. Walaupun muadzin belum adzan. Walaupun muadzin belum adzan. Tapi yang menandakan itu apa? Makanya disinilah muadzin itu harus betul-betul, jangan sampai giliran puasa adzannya dilama-lamain gitu ya pada saat maghrib. Jamaah sekalian, kalau enggak berat, kita lihat di pasar berapa banyak orang yang sahur kesiangan. Jam 7, jam 8 pada nyaur, betul gak? Yang pernah ke pasar nih, ada gak di situ? Banyak yang nyaur kesiangan tuh, cuman kelihatan kakinya doang, 10 pasang gitu. Berarti 5 orang di situ. Ya, dihordengin lagi. Makanya untuk menjadi ringan, maka Allah Subhanahu wa taala berikan motivasi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga yang diwajibkan kepada kaum-kaum sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Ini menjadi enteng. Kenapa? Oh, ternyata yang diwajibkan puasa itu bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja. Umat-umat lalu juga menjadi kewajiban bagi mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya untuk menjadi orang yang bertakwa itu prosesnya harus melalui puasa. Dan salah satu puasa adalah membersihkan hati. Sehingga bisalah dia menjadi orang yang bertakwa kalau hatinya bersih. Ini mau jadi orang yang bertakwa tapi hatinya masih penuh dengan dengki, iri, hasad. Mau jadi orang yang bertakwa tapi hatinya penuh dengan penyakit riya, sum'ah, ujub. Jadi bersihkan hati-hati kita dari penyakit sombong. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, sisa Ramadan kita sudah melewati berapa puasa nih? 15 hari. Berarti sekarang ini malam 15 ya, berarti kita separuh lagi kita akan hadapi. Berarti 15 hari lagi kita lebaran nih Pak. Udah siap Pak ya lebaran? Siap lebarannya apa siap puasanya nih untuk puasanya? Bu, gak berasa Ustadz ya. Udah mau lebaran aja inti gak berasa. Kenapa? Orang inti gak puasa gimana mau berasa? Yang puasa berasa siang-siang gak makan. Malam-malam terawih. Jamaah sekalian. Jadi sisa Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang belum hatamkan. Ya. Kenapa? Karena 10 terakhir nanti ada satu malam yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, ulama-ulama salaf dulu ketika mereka menghadapi Ramadan. Itu 6 bulan sebelumnya mereka berharap untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka ingin bertemu dengan yang namanya malam Qadar. Cuman sayangnya itu fenomena yang terjadi, kadang-kadang ketika udah 10 malam terakhir itu justru masjid semakin sepi. Tapi di sini enggak nih, ini mungkin rame nih.
Ini tempat lain nih Pak, di sini sih kagak nih. Sekarang ya, kalau tadi nggak tahu nih kalau nanti itu. Padahal disitulah intinya di situ 10 malam terakhir. Yang dimana ulama-ulama itu menunggu 10 terakhir. Kenapa? Di situ ada satu malam yang kalau kita beribadah cuma semalam saja akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Kalau dihitung-hitung 83 tahun kurang lebih. Bayangkan, cuma semalam doang. Kita jangankan 83 tahun ibadah. Tarawih aja sampai setengah 9, ntar ngelihat jam. Jam berapa nih? Jam berapa nih? Pas dilihat imamnya baca Yasin, ya panjang deh. Udah mulai Yasin, padahal cuman berapa ayat gitu. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, sisa ini yang belum hatam Quran hatamkan. Dan ketika kita masuk malam-malam Qadar, jangan lupa kita sering membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa ini kata para ulama syarat dengan doa. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, lagi Pak ya. Ketika kita berdoa, pertama kita panggil nama Allah. Itu ada berdoa itu. Jangan langsung minta aja, panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka panggillah dengan nama Allah tersebut. Kemudian setelah kita panggil nama Allah, kita puji Allah. Apa yang kita panggil Allah? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau sesungguhnya maha pemaaf, kita panggil. Kemudian kita puji. Tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Fa'fu anni. Lalu kita minta, maafkanlah aku. Banyak, kata para ulama, banyakin doa ini nih. Dalam 10 malam terakhir nih, kita di masjid, habis baca Quran, kita baca ini. Ya bacanya nggak perlu kencang-kencang, masing-masing aja sendiri-sendiri. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sendiri, fa'fu anni. Sebelum baca Quran, kita baca. Habis sholat, kita baca diam-diam. Sebelum sholat, kita baca. Pokoknya banyakin doa ini. Kenapa? Karena bisa jadi dari banyaknya doa kita pada malam 10 terakhir ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adalah doa yang sangat komprehensif. Tahu gak komprehensif? Kalau kata orang Betawi apa? Komprehensif, syamil, mencakup. Kenapa? Karena doa ini adalah doa yang ketika orang sudah mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia minta akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang penting Allah sudah memaafkan dosa-dosa kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan dosa-dosa kita, Allah murka kepada kita, apa yang akan kita minta tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk memperbanyak doa ini di 10 terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan keluar Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.